Alhamdulillah sekarang ini situasinya untuk sementara ini sudah pernah nol, tidak ada lagi. Yeah. Sekarang ini dari 100 lebih tinggal 40, tinggal 42 kasus jadi aktif. tinggal aktif. Itu pun isolasi mandiri 42 yang di rumah sakit. Jadi sangat-sangat menurun. Iya. Jadi sama dengan itu yang saya katakan tadi, sama dengan perkembangan di virus tanaman. Kapan lingkungannya memungkinkan berkembang itu, sama dengan ini. Kalau lingkungannya misalnya memungkinkan berkembang, tapi upaya yang paling saya anjurkan kalau artinya dari saya sebagai pemerintah di Kabupaten Sendiri Rapang ini, kalau semua orang Indonesia bukan agama, orang Kristen berdoa, orang Buddha berdoa, semua berdoa untuk menghilangkan COVID ini, insya Allah akan terhenti. Ini hanya ikhtiar ini, pakai masker, jaga jarak, betul. cuci tangan. Ini hanya ini. Tapi kapan kita lupa ini yang satu? Kita mengandalkan ini tadi protokol kesehatan. Saya menganggap tidak. Waduh, luar biasa. Ini yang sangat filosofis sekali, sangat mendalam sekali itu. Iya. Ini yang paling aneh kalau saya. Iya. Kapan kita mengandalkan ini, muncul kesombongan. Iya. Muncul kesombongan bahwa kita sudah mengatasi ini. Apa yang terjadi marah Tuhan. Muncul kesombongan. Tapi kalau kita pasangkan ini protokol kesehatan ditambah doa, seluruh Indonesia berdoa, insya Allah. Iya. Berdoa sambil tetap berikhtiar seperti mencuci tangan, pakai masker, dan terutama sekali sekarang ini vaksinasi tetap kita laksanakan, karena seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, itu bagian dari ikhtiar kita, karena Tuhan juga marah kalau kita hanya berdoa tidak berikhtiar. Ya karena tadi sebaliknya. Iya, sebaliknya kalau hanya ikhtiar tidak berdoa juga marah Tuhan. Tidak bisa hanya sebaliknya. Iya. Misalnya kita tidak berikhtiar, sedangkan doa saja kita andalkan, tidak bisa. Harus dua-duanya. Iya. Kemudian resep saya lagi, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya itu apa yang saya sampaikan itu yang saya lakukan. Ya. Seperti untuk menjaga setiap ada gejala, apakah sakit kepala, apakah batuk-batuk, apa segala, kalau saya dari lapangan langsung saya makan obat. Obatnya itu sangat murah. Saya hanya makan Paramix. Paramix saya makan. Paramix. Jadi setiap saya Paramix, paracetamol. Tesiaga Mirolina murah sekali itu. Itulah maksud saya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah pengalaman saya. Saya dari lapangan pusing-pusing, saya langsung minum Paramix satu biji, baru tidur. Alhamdulillah, ini yang saya mau lakukan seperti sampai saat sekarang ini. Mungkin juga Pak Bupati minum madu apa? Pak madu setiap pagi. Saya terima itu dari Kepala BPK Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi madu ditambah telur satu kalau pagi. Telur ayam. Madu tambah telur ayam pagi. Madunya yang paling bagus itu madu yang pahit dari timur barangkali. Ada madu pahit itu dari apakah dari timur atau pahit. Barangkali asalnya dari kopi atau apa. Enak sekali itu. Iya. Yang hitam itu Pak Bupati, agak-agak hitam kayaknya itu. Iya, yang hitam. Iya. Dan informasi yang saya rekam di masyarakat saya, konon kabarnya sebelum saya minum itu madu. Ini madu katanya ini bagus untuk macam-macam penyakit. Alhamdulillah setelah saya coba agak-agak bagus memang. Oh berarti masyarakat kita juga malah sudah mengkonsumsinya lebih awal itu, dan pengalamannya disampaikan ke Pak Bupati. Iya, informasi itu dari masyarakat. Iya. Tapi Pak Bupati, ini penonton kita juga mau tahu potensi perikanan di Sidrap sendiri seperti apa Pak Bupati? Kita tadi terlalu banyak bicara ke sektor pertanian, peternakan. Kalau perikanan sendiri seperti apa?
Perikanan kita di Sidap juga sudah ada potensinya. Jadi potensinya itu luas baku sawah ada 49.000. Kemudian kolamnya ada 56.000 lebih. Yeah. Kemudian ada danau lebih 2.000. Danau Sidendre itu Pak Bupati? Danau Sidendre iya, tadi? Danau Sidendre. Oh. Nah, ikan yang diproduksi di sini kebanyakan ikan nila, kemudian ikan gabus, kemudian ikan emas. Yang tidak kalah pentingnya ini sekarang, sementara juga mau diteliti UNHAS, itu ikan sabu-sabu yang merupakan masalah di danau. Ikan Jadi sabu-sabu? bukan hanya di ikan sabu-sabu namanya Pak Bupati? Ikan baletoke nah saya tahu Oh. Baletoke. Oh itu dibudidayakan di Sidrap. Di danau. Dan dia muncul sendiri, kita tidak tahu dari mana. Predatornya ini ikan. Jadi itu dia yang banyak, makan barangkali ikan. itu yang banyak dipelihara orang di akuarium di Makassar itu yang ikan toke itu. Oh iya ikan toke. Oh malah di Sidrap dianggap, kalau justru di Sidrap dianggap hama tuh Pak Bupati, predator. Iya. Oh. Jadi yang jadi masalah itu misalnya di 3 kabupaten ini baik di Wajo maupun di Sopeng itu jadi masalah. Jadi alhamdulillah kalau kita di sini yang sudah dilaporkan juga di UNHAS, sementara akan dicari kira-kira mahasiswa yang mau meneliti ini, karena ini kita dianggap masalah. Jadi bukan hanya di Sidrap, tetapi di Kabupaten Wajo, kemudian di Kabupaten Sopeng. Itu ikan toke itu dia memakan bibit yang ditebar oleh petani kita, atau kenapa sampai dianggap masalah besar, Pak Bupati? Dia mengurangi populasi ikan. Oh. Dia memulai populasi ikan yang ada, terutama yang masih kecil itu yang dia makan. Oh. Dia itu yang jadi masalah. Kemudian kalau saya tidak salah merusak Jawa. Merusak alat tangkap ikannya masyarakat, jala. Wih, sampai yang begitu juga dimakan juga. Dia rusak jalannya kalau dicari ikan. Oh. Jadi diambil banyak ini ikan tokenya, bisa rusak jala. Alat tangkap ikan itu dirusak. Betul. Nah, makanya dikasih tugas lagi UNHAS, saya bilang coba teliti juga ini. Karena ini masalah. Coba. Konon kabarnya ikan toke ini juga banyak kegunaannya. Kegunaannya terutama untuk menjadi pakan ternak. Jadi pakan ternak untuk pakan ternak untuk ayam. Jadi kalau memang bagus ini diserap lagi nanti itu hasil penelitian bisa dibawa ke bisa. Ya, yang sebelumnya dianggap tidak ada gunanya, kalau betul-betul bisa meningkatkan produksi peternakan kita, malah mungkin bisa justru bisa berbalik lagi menjadi sumber kegunaan yang baik, lebih bagus lagi. Iya. Tapi Pak Bupati sekarang ini kan juga Sidrap dikenal dengan pengembang IKM. Iya. Tapi bisa digambarkan seperti apa itu saat ini? Menyangkut masalah IKM ini di Sidrap, itu yang seperti saya katakan tadi, sudah ada 2 dari UNHAS. Yang pertama adalah gula semut, yang kedua madu, kemudian yang tidak kalah pentingnya misalnya pengolahan jambu mente. Pengolahan jambu mente ini ada di Kecamatan Maritengai, kemudian Kecamatan Maritengai, kemudian pengolahan pakan ternak juga banyak di peternakan ini. Jadi inilah industri ini kita akan bangkitkan, dan insya Allah kalau ini berkembang semua pasti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita galang ini bagaimana caranya bisa berkembang semua. Seperti apa yang saya katakan tadi, gula semut, kemudian madu, kemudian pengolahan jambu mente, kemudian pengolahan kakao, semua akan dan insya Allah
pasarnya nanti itu kalau Bapak ke Sidrap, insya Allah semua ada terpapar di kita Pajan di tikungan Nona-Nonai. Kalau kita mau masuk Kabupaten Sidin Dapa. Di tikungan Nona-Nonai. Nona-Nonai sama dengan misalnya kita Pajan nanti di rest area Datae. Ya. Mudah-mudahan kami bisa nanti jalan-jalan ke Sidrap, Pak Bupati. Lihat-lihat banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita kabarkan ke masyarakat, karena tugas kami ini kan hanya merekam untuk disampaikan ke masyarakat, karena kami mengusung tagline Pak Bupati, mata lokal menjangkau dunia. Dari mata kami yang hanya lokal ini sedikit, mungkin karena bantuan kami lewat Tribun Timur, apa-apa yang di Sidrap bisa lebih menyebar lagi ke seluruh dunia, sehingga semakin banyak yang tahu dan semakin banyak yang bisa meraup inspirasi dari Kabupaten Sidrap. Tapi Pak Bupati, ini masih ada 2 pertanyaan terakhir saya, meskipun kita sudah 1 menit lagi sampai di 1 jam. Pertanyaan ini yang kedua dari terakhir. Yang pertama, bagaimana mungkin pesan-pesan Pak Bupati ke masyarakat kita, baik masyarakat Sidrap maupun masyarakat Sulawesi Selatan? Apa pesan-pesan Pak Bupati terhadap kami ini kepada masyarakat di tengah pandemi ini supaya kita tetap bisa survive? Jadi pesan kami sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa insya Allah penyebaran pandemi COVID-19 ini insya Allah akan terhenti. Dia akan terhenti atau minimal dia berkurang. Jadi tetap menjaga protokol kesehatan. Sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah tetap kita turuti. Jadi semua apa yang disampaikan oleh pemerintah itu harus kita ikuti. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan dalam Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kapan kita tidak mengikuti ini, tidak bisa. Apa yang dianjurkan oleh pemerintah harus kita ikuti, masyarakat harus ikuti. Barangkali kalau kita dari orang Islam ini saja ayat yang dibacakan pasti dia tahu. Jadi kalau ada orang mau demo berarti, kenapa mau bertentangan ini ayat ini? Ini ayat ini Tuhan katakan, taatlah kepada Allah, Rasul dan pemimpinmu. Iya, jangan. Jadi kalau kau misalnya mau demo tidak ikuti, berarti Anda menyalahi daripada anjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan Pak Bupati yang bilang itu. Itu Al-Quran yang mengatakan. Allah yang berfirman dalam Al-Quran. Allah yang berfirman dalam Al-Quran. Betul. Hati Allah wa hati Rasul wa ulil amri. Ikut pemerintah. Jadi kapan kita mau bertentangan dengan pemerintah berarti salah. Kecuali agama lain saya tidak tahu. Agama lain saya tidak tahu bagaimana ajarannya tentang ini Tapi kalau ajaran Islam ini sudah jelas petunjuknya. Dan tidak ada pemerintah yang mau melihat masyarakatnya tidak baik. Tidak Jadi kalau ada yang disampaikan oleh pemerintah, yakinlah bahwa itu berdasarkan penelitian yang panjang, berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa segala macam baru diterapkan. Sebagaimana yang pengalaman Pak Insinyur Haji Daulah Mandok di Sidrap, sebelum disampaikan ke masyarakat, diskusi dulu dengan tim pakar, profesor-profesor dari Unhas, penelitian dulu di Unhas, setelah terlihat hasilnya di Unhas, baru disampaikan ke masyarakat. Berarti sudah baik sekali dan yakini kebaikannya baru disampaikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat sudah harus kita harus yakin dulu baru kasih masyarakat. Kapan kita tidak yakin, kenapa kita kasih masyarakat? Betul. Kalau kita tidak yakini bahwa ini tidak baik, jangan kasih masyarakat, karena kembali ke kita. Jadi harus yakin dulu. Makanya saya tantang makanya perbaiki ini. Ini percobaan. Apa artinya percobaan? Kalau percobaannya bagus, berlanjut. Kalau percobaan tidak bagus, tidak berlanjut itu. Baik. Itu yang saya katakan tadi, bahwa perlihatkan bahwa inilah yang benar dan inilah yang baik. Nah, insya Allah akan diikuti. Kemudian itu yang saya tekankan tadi, kita mau mengajak supaya tidak terjadi tadi kesombongan. Saya itu biasa, kalau saya lihat orang berkomentar di bos sudah tidak begini memperlihatkan semua. Saya bilang muncul kesombongan. Yang kalau begini,
Yang kita harapkan ini berdoa, berusaha tadi, jangan berkomentar macam-macam. Iya. Jangan kita berkomentar macam-macam, karena berkomentar macam muncul kesombongan. Iya. Nah, apa yang terjadi kalau kesombongan itu marah Tuhan. Iya. Iblis itu diusir dari surga karena kesombongan. Iya, iya. Ini titik awalnya. Iya, Jadi iya. kesombongan itu merupakan penyakit hati yang harus dijauhkan dari kita. Betul. Waduh, luar biasa ini Pak Bupati nih. Aduh, bukan hanya insinyur, ustaz juga. Tapi sayang sekali, sebenarnya menarik sekali nih perbincangan Pak Bupati. Cuma sayang sekali waktu kita sudah habis Pak Bupati. Mungkin yang terakhir sekali pesan Pak Bupati untuk ulang tahun Sulawesi Selatan yang ke-352. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Bupati, sekaligus diminta Pak Bupati mengucapkan selamat hari ulang tahun Sulawesi Selatan yang ke-352. Tapi silakan Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Dola Mando, Bupati Sediana Dapat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-352. Ya. Mudah-mudahan Provinsi Sulawesi Selatan ini yang berada dalam pandemi ini COVID-19, kita diharapkan serius untuk meningkatkan penanganan ini, kemudian meningkatkan bagaimana pemulihan ekonomi. Dan kita tahu bahwa Provinsi Sulawesi Selatan ini banyak potensi yang bisa kita ekspor. Jadi di tengah-tengah pandemi ini kita mengajak Provinsi Sulawesi Selatan, komunitas-komunitas yang mempunyai peluang untuk diekspor, mari kita manfaatkan peluang itu di tengah-tengah orang mengurus pandemi, di satu sisi kita mengurus peluang ekspor. Terima kasih. Ya, baik, makasih banyak. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas Pak Bupati, dan mohon perkenan Pak Bupati mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Banyak sekali hal-hal yang kita gali dari Pak Bupati Sidrap, Insinyur Haji Dola Mando. Banyak sekali inspirasi-inspirasi beliau yang bisa kita gali, yang bisa kita informasikan ke masyarakat supaya menjadi inspirasi bagi yang lain, supaya bisa juga diikuti, bisa diterapkan di manapun. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Bupati, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Ya. Saya mengundang Tribun Pak kalau bisa pergi makan-makan kuliner di Sidrap. Waduh, segera Pak Bupati. Yang terutama yang terkenal sekarang itu nasi paleko. Wah, siap. Terima kasih banyak Pak Bupati. Insya Allah. Iya. Oke. Baik, Tribuners, demikian perbincangan kita dalam podcast series 352 Sulawesi Selatan seri ketiga, dan kita akan segera berjumpa kembali dalam podcast series 352 Sulawesi Selatan seri keempat, insya Allah sebentar malam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.